Udah pula saya jadi guru Lasmi nih. Mana? Iya anakku ini kuli India. Oh my god. Oh ternyata kayak kayak dulu pemirsa orang India pun datang ke Indonesia. Mula-mula jadi kuli juga lah. Ini tentara Belanda. Ini centeng karo. Mama anak kele centeng karo. Centeng itu kayak kalau kita bilang kayak dia lebih kurang kayak gangster pemirsa. Centeng karo bilang ini oh ini loh orang karo ini memang gimana jarinya ini bangsawan ini bangsawan Melayu tapi jari-jarinya udah putus satu. Ini basikal ini udah legend ini pemirsa. Susah mau dapat ini. Tapi kalau tengok movie-movie Tamil masih ada lah. Tengok sini nakku. Dilarang melewati pembatas ini, dimohon untuk tidak menyentuh koleksi. Macam pun kira dulu. Itu kan cetakan Kembang Loyang bukan? Iyalah. Ini timbangan ini pun udah legend ini. Ini timbangannya kita di sini taruh batu, sini barangnya nanti seimbang dia baru ini pemirsa. Timbangan ini pun udah legend susah mau dapat. Tapi saya sempat nampak. Besar juga ya. Nggak ada. Yuk pergi sana yuk. Jadi dulu-dulu batu nisan seperti inilah. Ini kayak masjid yang di Aceh bukan? Cantik ya pemirsa miniaturnya. Tengok. Masjid Aziz. Iya, kayaknya saya pernah nampak gitu. Ini Tanjung Pura pemirsa, dekat kampung kami ini Tanjung Pura. Arah Stabat sana. Oh, inilah naskah berisi doa-doa. Anakku, jangan dekat kali. Wisnu adalah salah satu dewa Trimurti dalam agama Hindu yang dikenal sebagai dewa pemelihara alam semesta. Ini Arca Amitabha. Amitabha adalah bagian dari pantheon masyarakat dewa Buddha Amitabha. Iya, macam ini area Sakti Wisnu. Wanita ini ditemukan dalam satu konteks dengan Arca Wisnu, tapi kok udah macam kayak patah. Ini, mari sini kita tengok yang ini pula. Oh, ini kita udah tahu ini. Apa coba ini? Dewa. Dewa apa? Dewa tadi. Bukan. Dewa Siwa. Bukan Dewa Siwa. Dewa Apa kalau gajah? Kalau Hanuman yang nggak tahu itu kan. Tapi ini katanya Arca Gajah Simas. Arca Gajah Shima Vala. Arca yang berasal dari situs Candi Bahal. Lupa saya lah pemirsa kalau gajah. Lupa saya menjadi situ. Bukan, ini dia kayak naik hewan gitu loh. Entah apa ini hewannya pun. Kayak apa ini hewannya pun nggak tahu mama. Ini, wow, ini ingan tambar kayak inilah. Apa namanya itu? Sahan. Ini pohon. Ini adu jatuh. Ini semua saya nggak tahu pemirsa. Saya yang tahu cuman fokus ke orang Karawaci. Ramai kunjungan anak sekolah pemirsa. Yuk kita. Jadi di sini ada dijelaskan itu pertama kalinya kayak Islam masuk Indonesia, kayak Buddha masuk, kayak Hindu masuk, gitu. Jadi begitulah dia. Yuk. Kita naik atas, sudah selesai saya rasa. Hasaram tekstil. Pemirsa, jadi di Indonesia itu juga ada namanya suku pendatang. Suku pendatang itu dia kayak Cina, India untuk bekerja sebagai buruh di perkebunan. Jadi awal mula orang India sama orang Cina datang, mereka itu sebagai buruh ya. Ada orang Nias. Jom kita tengok dulu. Nah, kalau suku Melayu, nampak tak? Orang Melayu di Sumatera Utara umumnya menempati wilayah pesisir timur. Jadi orang Melayu tuh udah ada di Indonesia jauh sebelum merdeka. Nah, jadi inilah dia
Contoh-contoh orang Melayu. Terus ada Batak Toba, Angkola Mandailing, Simalungun. Nah, ini semua Batak ya pemirsa. Batak Toba, Batak Mandailing, Simalungun, Papa, Karo. Orang Karo menempati kawasan dataran tinggi Karo seperti daerah Pancur Batu, Brastagi, Kabanjahe, Tiga Lingga, Merak, Tiga Panah, Tiga Binanga. Jadi itu semua area-area tanah Karo. Jadi ya kalau kalian tengok dari sini pun orang Karo memang hidungnya seperti kodok duduk ya. Nah, jadi ada dia penerjemahnya ya pemirsa yang menjelaskan semua ini. Tengok sepintas ini seperti peti mati pun ada juga. Ini ada juga ditunjukkannya cara menenun. Itulah kita beli kain songket. Kenapa mahal? Ditenunnya seperti itu lama. Makanya mahal. Ini rumah adat Sumatera Utara. Saya cuma mau mempelajari Karo aja tadi, Karo, suku Karo. Tapi banyak nama-namanya. Sekarang kalau kita beli kadang-kadang ini pemirsa, dia paling murah 300 ringgit atau sekitar 1 juta. Begitulah proses pembuatannya. Tuh. Jadilah dia kadang-kadang kalau hitam orang meninggal, kalau nadel kalau kayak green merah apa semua orang pesta. Tengok ini tuh susah kan, makanya mahal. Ada playground pemirsa yang mau main. Apapun yang mau dibilang, kalau kelas 1, kelas 2 masih mau main aja ini. Oke pemirsa, ini kita memasuki kain-kain songket yang macam saya cakap tadi. Tadi dah kita tengok proses pembuatannya kan. Yang orang Karo saya bisa jelaskan, tapi kalau kain orang Batak saya tak tahulah. Nah ini macam kain orang Karo ini. Ini kain orang Karo. Uis bekabulu. Namanya ini yang bekabulu pemirsa. Bekabulu ini biasa dipakai oleh yang lelaki. Jujungan, ini perempuan. Yang di sana itu untuk orang meninggal biasanya lah. Itu namanya bekabulu. Yang lain saya tak tahu ya. Ini ada yang nggak ada di sini loh. Ini pemirsa. Dulu orang Karo pakai ini, tapi sekarang udah susah. Tapi saya sempat nampak ini. Dulu orang meninggal pakai ini. Nah ada serulingnya. Itu ada, ini ada, semua ada ini. Ini dipukul, gerugung, katanya ini, gerugung. Ini nama-namanya. Ini pun. Ini saya sempat nampak, tapi ini saya tak sempat nampak. Apalagi Pak Haji ini, saya pun. Ini saya tak sempat nampak lah. Arbab katanya. Batak Toba, patut. Arbab alat musik gesek dari Melayu. Tahu kalian ini orang Melayu? Ini di Malaysia namanya apa ini? Ini kayaknya kain orang Ulos. Ini orang Batak nih, Ulos. Ini dia buat proses pembuatannya kan? Ini kain Batak saya tak tahu lah pemirsa. Ini penenun songket batu bara. Coba kita ke sana yuk. Kalau saya syuting foto ini, apa yang kalian ingat? Kalian pasti ingat movie Upin Ipin. Pulu. Inilah pulu. Uceh. Inilah. Ini mereka pakai topeng ya. Ini menantu laki-laki katanya. Ini manuk si gurdi. Ini saya nggak sempat nampak sih. Ini kendi-kendi lah. Piring-piring ini biasa kan, masih ada dipakai loh piring-piring yang kayak gini. Kalau kita acara 7 bulanan, ada lagi piring yang kayak gini. Ini semua saya tak sempat nampak lah pemirsa. Mananya saya udah tua lah. Tapi saya, ini perakan ya. Sumpit
Oh, sumpit sebenarnya. Ini sumpit sebenarnya. Sumpit. Ini sumpit. Sumpit atau perakan. Iya, sumpit atau perakan. Oke. Ini ketapel. Panas. Kenapa pula takraw sudah masuk museum di sini takraw? Ah, ini pun saya pernah nampak pemirsa. Siapa yang udah pernah mencoba? Yang mencoba. Bola napo, sumpit di Rabang. Bola takraw sudah masuk museum, masih ada belum takraw. Ih, saya pernah main ini pemirsa, patok lele. Dulu kami anak selalu main patok lele ini. Patok lele. Pernah main, oh my god. Berarti saya sudah tua dong. Permainan saya sudah jadi di museum kan. Nah, ini tuh orang Indo punya perlengkapan tembaga. Ini untuk sembahyang. Tapi loncengnya itu nggak ada. Arca Buddha. Ini apa? Thailand pula. Oke pemirsa, saya rasa sudah kita kelilingi semua museum negeri ini. Apa yang penting di sini adalah pemirsa, jadi jangan ada percakapan lagi kalau misalkan ada tuh kayak ada adat kayak ini kayaknya dari Malaysia, ini kayak dari Indonesia. Jadi jangan heran. Kenapa? Karena sebelum Indonesia ini merdeka, ternyata suku Melayu itu tuh udah ada di Indonesia. Itu yang penting ya. Nah, sama seperti Malaysia juga, orang India, orang Cina yang ada di Indonesia itu kayak suku pendatang juga pemirsa. So, untuk hari ini video kita sampai sini saja dulu ya. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.